Ohayo gozaimasu. Nah, gimana kabarnya semua nih? Genki desu ka? Genki desu, bagus ya. Oke. Hai, kita mulai ya pelajaran kita hari ini, kelas keterampilan bahasa Jepang. Tapi sebelumnya Sensei absen dulu ya, kalian ya. Oke, semua sudah hadir ya. Ja, Jugyo Hajimemasu. Kita mulai. Sensei share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan layar Sensei ya? Sudah ya? Oke, bagus. Nah, kita review dulu ya pelajaran minggu lalu ya. Masih ingat nggak nih semuanya nih? Minggu lalu kita belajar menyatakan kesukaan, apa yang kita suka ya. Bisa makanan, bisa olahraga, bisa yang lainnya ya. Jadi kita kemarin, minggu lalu kita belajar untuk menyatakan kesukaan kita pakai nani nani ga suki desu ya. Nani nani ga suki desu. Kalau lihat di layarnya Sensei di sini, di poin yang kedua ya, nani nani ga suki desu. Suki adalah suka. Gampang ya? Suki, suka. Ya. Nah, kalau untuk bertanya, apakah kamu suka ini? Tinggal dikasih akhiran ka. Misalnya, Indomie ga suki desu ka? Indomie ga suki desu ka? Jawabnya, ada yang tahu? Yes, Indomie ga suki desu. Bagus. Atau hai, suki desu. Ya, bagus ya. Oke, itu kalimat tanya dan kalimat positif untuk saya suka ini atau apakah kamu suka ini. Negatifnya gimana? Masih ingat nggak? Ya, negatifnya seperti poin nomor 3 ya. Negatifnya adalah suki janai desu. Ya. Nani nani ga suki janai desu. Saya tidak suka ini dan saya tidak suka itu ya. Oke, bagus. Nah, minggu lalu kita juga belajar bagaimana menggunakan o tabemas dan o nomimas ya. Partikel o dan tabemas fungsinya adalah untuk menjelaskan kita melakukan apa, kita makan apa, ya. Tabemas ingat artinya makan. Nomimas, iya betul, minum ya. Jadi kata yang ditaruh di sebelum partikel o itu adalah sesuatu yang kita makan atau kita minum, ya. Oke, bagus. Masih ingat semua ya? Oke, Suzuki Mas, kita lanjutkan. Kita hari ini akan belajar bertanya dan menjawab pertanyaan makan di mana dan makan apa. Ya, lalu kita akan lihat kata sifat di bahasa Jepang, baik bentuk positif dan bentuk negatifnya. Lalu kita mau belajar gimana caranya memesan makanan di restoran. Ya. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Nah, ini pola kalimat untuk pelajaran hari ini. Oke, ikutin sensei ya bacanya ya. Kyou wa doko de tabemasu ka? Bagus. Kyou wa doko de tabemasu ka? Ini artinya hari ini kamu makan di mana? Nah, lihat sensei ada kasih tanda merah ya. Doko de itu adalah bentuk tanya untuk di mana, ya. Doko de di mana? Tabemas masih ingat artinya? Iya, makan ya. Kyou wa hari ini. Jadi kalimat ini menyatakan kamu makan di mana hari ini, ya. Nah, cara jawabnya bagaimana? Cara jawabnya adalah coba ikutin sensei ya bacanya. Ramen ya de tabemas. Iya, bagus. Ramen ya de tabemas. Ramen ya itu adalah restoran ramen. Nah, lihat apa yang sama dengan antara kalimat satu sama kalimat dua. Ada yang lihat nggak? Iya, betul. Ada D ya. Jadi, kalau ada kata tanya doko, doko de, untuk jawabnya kalian tinggal ganti doko dengan tempatnya. Ya, gitu. Gampang ya? Terus lihat apa lagi yang sama. Benar, ini ya, kata kerjanya, tabemas. Sama.
Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya sesuatu, kalian lihat kata tanyanya apa, itu diganti dengan jawabannya. Sisanya sama semua, ya. Perhatikan doko de tabemasu ka? Yang diganti hanya doko diganti menjadi ramen ya de tabemasu. Ini artinya adalah saya makan di warung ramen ya atau tempat makan ramen. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba kita lihat, kan kita tadi belajar juga kata-kata sifat ya. Ini kata-kata sifat, bahasa Jepangnya keiyoshi, kata sifat, yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita baca sama-sama ya. Ikuti sensei ya. Oishi, bagus. Mazui, ya. Yasui, bagus. Takai, ya. Hayai, oke. Osoi, bagus. Yasashii, bagus. Warui, ya bagus ya. Oke, ada yang udah tahu ya, ini oishi artinya enak, bagus. Mazui lawannya ya, tidak enak. Yasui artinya murah. Takai lawan katanya artinya mahal. Tapi takai juga bisa berarti tinggi. Tapi di pelajaran ini kita nggak belajar takai untuk tinggi ya, kita belajar takai untuk mahal. Hayai artinya cepat. Osoi artinya lambat. Yasashii artinya baik hati atau mudah. Tapi kita nggak akan belajar mudah, kita belajar baik hati. Lalu warui artinya jelek ya. Dua ini saya tambahkan, tapi kita akan lebih banyak belajar oishi, mazui, yasui, takai, hayai, dan osoi. Oke, udah catat? Udah ya, bagus. Nah, sekarang kita akan lihat caranya orang Jepang mengatakan kalau mereka mau makan benda-benda yang ada di gambar ini ya. Dengerin baik-baik ya, nanti setelah itu kita baca sama-sama. A、カレーを食べます。B、ハンバーガーを食べます。C、うどんを食べます。D、そばを食べます。E、ピザを食べます。F、寿司を食べます。G、ラーメンを食べます。Oke, sudah bisa ikuti? Kita coba ya satu-satu dari A. Kare o tabemasu. Bagus. B. Hamburger o tabemasu. Bagus. C. Udon o tabemasu. Bagus. D. Soba o tabemasu. Iya, bagus. I. Pizza o tabemasu. Bagus. F. Sushi o tabemasu. Mantap. G. Ramen o tabemasu. Iya, bagus. Nah, ingat tadi apa fungsinya tadi kalimat tadi? O tabemas? Ada yang tahu? Betul, makan ya. Jadi kita bisa tambahkan makanan apapun di sebelum O, kemudian kita tambahkan O tabemas, itu menunjukkan kita mau makan apa ya. Ada yang suka gambar apa saja nih di sini nih? Hamburger ya. Oke, bagus. Pizza. Oke, bagus juga. Nah, jadi kalian bisa menyatakan sesuatu mau makan apa atau saya makan ini dengan kalimat tadi ya. Hamburger o tabemasu. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menyebutkan kata sifat ya. Kata sifat yang di slide ini kita akan belajar tiga dulu ya. Yasui desu, oishi desu, dan hayai desu. Yasui ingat tadi apa? Ada ingat? Betul, murah ya. Oishi, bagus, enak. Hayai, iya, cepat ya.
Nah, coba perhatikan ada dua orang yang saling berbicara, mereka akan sebutkan kata sifatnya. Ya, kata sifatnya apa? Nomor satu contoh dulu ya, Ichibang contoh. 1、田中さん、昼ごはん、今日はどこで食べますか？あの店で食べましょう。ラーメンですか？はい。あの店は美味しいですよ。じゃあ、そうしましょう。 Oke, bagus. Coba kita baca ya, Sensei tulis huruf Latinnya ya. Tanaka-san, hiru gohan, kyou wa doko de tabemasu ka? Bagus. Ano mise de tabemashou. Iya. Ramen desu ka? Hai, ano mise wa oishii desu yo. Ja, so shimashou. Oke, bagus. Coba perhatikan kalimat mana yang menunjukkan kalau dia bertanya mau makan di mana. Ada yang ingat? Iya, bagus. Kyou wa doko de tabemasu ka? Betul ya. Doko de tabemasu ka? Nah, dia mau makan di mana? Iya, ramen. Betul. Kenapa dia mau makan di tempat ramen? Iya, karena oishi. Anomise wa oishi desu yo ya. Jadi jawabannya oishi untuk nomor satu. Bagus. Nah, sekarang coba kita dengarkan nomor dua. 2、河合さん、今日はどこで食べますか？あの店で食べましょう。寿司ですか。はい。あの店は美味しいですよ。じゃあそうしましょ Oke, bagus. Nah, dia di sini mau makan apa? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Dia mau makan sushi ya. Kenapa dia mau makan di sana? Bagus. Oishi juga ya. Jadi, untuk nomor dua, sama-sama oishi ya. Oke. Kita lanjut. 3、キムさん、今日は昼ごはん、どこで食べますか？あの店でカレー食べましょう。カレーですか。はい。早いですよ、あの店は。じゃあ、そうしましょう。 Oke. Ada yang dengar tadi? Dia mau makan di mana? Bagus. Kare ya. Kare. Kenapa dia mau makan di restoran itu? Ada yang tahu? Iya, bagus. Hayai desu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang U ya. Oke. Nomor 4 terakhir. 4、しんさん、今日はどこで食べますか？そうですね。今日はあの店で食べましょう。ハンバーガーですか。はい。あの店は安いですよ。じゃあ、そうしましょう。 Oke. Di sini dia mau makan apa? Hamburger, bagus. Kenapa dia mau makan di sana? Iya, yasui desu yo. Karena murah ya. Bagus. Jadi ini jawabannya Oke, bagus, mantap. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, sekarang tadi kita sudah lihat beberapa kata sifat di awal. Nah, kita coba lihat bagaimana cara mengucapkannya dan penggunaannya ya. Kata sifat dan lawan katanya. Oke, kalau lihat di gambar ada 1, 2, dan 3. Ya. Yang kosong nomor 2 dan 3. Dan lawan katanya ada di sebelahnya ya. Yang nomor 1 sudah disebutkan. Coba kita lihat ya. 1、美味しいです。まずいです。2、高いです。安いです。3、早いです。遅いです。 Oke, udah dapat? 1, oishi ya. Mazui, oishi. Takai, lawan katanya? Iya, bagus. Yasui desu. Hayai, lawan katanya? Iya, bagus. Osoi desu. Mantap.
kalian sudah bisa mengerti. Baru 3, tapi karena kita belajar lawan kata, kita jadi dapat 6 kata sifat ya. Ada yang bisa ulangi tadi? Kita belajar apa aja? Iya, oishi. Bagus. Mazui. Takai. Iya, bagus. Yasui. Bagus. Hayai. Iya, osoi desu ya. Ada 6 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat latihan percakapan ya. Ini yang ngomong sebelah kiri sama sebelah kanan. Coba kita dengarkan bagaimana mereka mengucapkan kata-kata ini ya. Nanti kita akan ikuti sama-sama ya. can do 13、今日はどこで食べますか？あの店で食べましょう。ラーメンですか？はい。あの店は美味しいですよ。じゃあそうしましょ Oke, bagus. Kita baca sama-sama ya, dari kiri ke kanan ya. Kyou wa doko de tabemasu ka? Ano mise de tabemashou. Ramen desu ka? Hai, ano mise wa oishii desu yo. Ja, sou shimashou. Oke, bagus ya. Nah, tadi kita sudah bahas ini ya. Doko de tabemasu ka? Ada yang ingat nih apa artinya? Iya, makan di mana? Ya. Nah, di kalimat yang berikutnya, ano mise de tabemashou. Nah, lihat ya ada akhiran tabemashou. Akhiran ini fungsinya untuk mengajak ya. Jadi kalian kalau misalnya mau ngajak orang makan, pakai tabemashou. Mashou ya. Apa? Mau minum? Minum apa? Ada yang ingat nggak? Iya, nomimas. Jadi kalau ayo minum, iya, nomimashou bagus. Ano mise de tabemashou. Lalu dia tanya ya, ramen desu ka? Hai, ano mise wa oishii desu yo. Iya. Ja, so shimashou. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan latihan percakapan. Gantian ya. Coba bicara gantian, kiri dan kanan. Ya. Yang perlu diganti, nanti yang ada kotak warna putih. Jadi kalian ganti dengan makanan apapun yang tadi kita sudah pelajari. Dan kata sifat apapun yang tadi sudah kita pelajari. Ingat ya. Oke. Kalau gitu, sensei yang sebelah sini, siapa yang mau? Oke, Jaden sebelah sini ya. Kyou wa doko de tabemasu ka? Hamburger desu ka? Bagus. Ja, so shimashou. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau? Oke, kalau gitu, Vio yang ini, Sensei yang sebelah sini ya. Yuk, mulai. Ano mise de tabemashou. Hai, ano mise wa yasui desu yo. Oke, bagus. Ya, itulah latihan percakapan tadi ya. Jadi kalian bisa gunakan kalimat doko de tabemasu ka, lalu jawabannya di mana, ya. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada ya. Nah, coba kita ingat-ingat lagi, minggu lalu kan kita belajar o tabemashou. Minggu ini kita belajar o tabemas, ya. Minggu lalu kita belajar o tabemas. Minggu ini kita belajar de tabemas. Nah, ini artinya apa ya, dua-duanya? Nah, jadi, kalau kita mau gunakan kalimat de tabemas, sebelum kata de, itu adalah kata keterangan tempat, ya. Bisa nama toko, bisa toko yang jual apa, seperti tadi ya, ramen ya. Nah, kalau sebelum o tabemas, kita harus taruh bendanya, makanannya, ya. Contoh, watashi wa ramen o tabemasu. Iya, bagus. Watashi wa ramen o tabemasu. Watashi wa hoka-hoka bento de tabemasu.
Beda ya. Jadi yang pertama, apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Iya benar, ini hanya ramen. Sedangkan ini tempat ya. Hoka hoka bento de tabemasu. Jadi kalau misalnya kita mau mengucapkan sesuatu, kita makan di mana, pakai kalimat de tabemasu, lalu sebelumnya kita taruh tempat ya. Nah, tapi kalimat yang di bawah ini terdengar biasanya tidak alami. Kalau misalnya kita ucapkan satu-satu ya. Contoh sensei bilang watashi wa ramen o tabemasu. Watashi wa hoka hoka bento de tabemasu. Dalam satu percakapan sensei langsung ngomong itu. Biasanya itu tidak alami. Biasanya kalimat yang lebih alami adalah watashi wa hoka hoka bento de ramen o tabemasu ya. Jadi digabung tempat makannya dulu, de, kemudian apa makanannya. Ya. Jadi bisa digabung antara de dan o tabemasu gitu. Jadi kalimat ini lebih alami dibanding kalau kita bicarakan dua kalimat ini secara terpisah ya. Tapi ingat sekali lagi de tabemasu sebelumnya harus diikuti dengan ada yang ingat? Iya, keterangan tempat. Kalau o tabemasu ada yang tahu? Betul, harus kata benda ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada? Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi ya. Contoh berikutnya untuk de tabemasu dan o tabemasu. Oke, ada yang... Oh, kita baca gantian ya. Ikutin sensei ya. Kyo, doko de asa gohan o tabemasu ka? Bagus. Pizza Hut de tabemasu. Oke. Nani o tabemasu ka? Pizza o tabemasu. Oke, bagus. Nah, coba lihat di kalimat yang pertama. Kyo, doko de asa gohan o tabemasu ka? Dia, ingat nggak? Pertanyaannya apa? Kata tanyanya apa? Iya, betul. Doko de. Kalau bendanya, udah ya. Asa gohang. Ada yang ingat asa gohang? Betul, sarapan pagi ya. Kyo, doko de asa gohang o tabemasu ka? Hari ini mau makan sarapan di mana? Betul. Nah, inilah cara penggunaannya de tabemasu dan o tabemasu ya. Gitu. Jadi kalian bisa pakai kalimat ini untuk percakapan kalau ada yang mau tanya makan di mana ya dan makan apa. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana caranya pesan makanan di restoran. Nah, seru nih ya. Oke, ini ada gambar, ada eh, makanannya apa aja ya dan harganya berapa. Ya, 2 minggu lalu ya kita sudah belajar angka ya. Oke, kita coba dengerin ya gimana caranya. 1、ハンバーガー1つ。2、コーヒー2つ。3、ホットドッグ2つ。4、フライドポテト3つ。5、コーラ1つ。6、チーズバーガー1つ。7、ハンバーガー3つ。8、オレンジジュース1つ。9、コーヒー3つ。10、紅茶2つ。Oke, nomor 1, makanannya apa? Iya, bagus, hamburger. Nah, kalau 1, jumlahnya dalam bahasa Jepang adalah
Iya, betul, hitotsu, ya. Kalau 2? Iya, futatsu. Kalau 3? Bagus, mitsu, ya. Jadi kalau kalian mau pesan 1, hambaga? Betul, hambaga hitotsu. Boleh, ya. Oke, nomor 2, ini apa? Bagus, kohi. Berapa kopinya? Iya, bagus, futatsu. Oke. Nomor 3, ini apa? Hotodogu. Hotodogu, ya. Ini bahasa Jepangnya untuk hot dog, ya. Bagus. Berapa hotdognya? Iya, betul. Futatsu, ya. Nomor 4, ini ya. Siapa yang mau baca? Ya, Luciel. Oke, bagus. Furaido potato. Furaido potato. Fried potato, ya. Berapa fried potatonya? Iya, mitsu. Bagus, ya. Cukup ini aja. 3, ya. Jadi kalian bisa pesan hitotsu, futatsu, mitsu. Nanti minggu depan kita akan belajar kalau pesan 5, 4, 6, 7, berapa? Gimana ya? Nanti kita akan belajar di minggu depan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat latihan percakapan lagi. Nah, ini adalah percakapan antara pelayan dan kita yang pesan ya. Coba kita dengarkan ini dari kiri dan kanannya. Yang kiri cuma 1, yang kanan ada 3 ya. Coba kita dengarkan percakapannya. can do 15。いらっしゃいませ。すみません。ハンバーガー一つください。はい。ハンバーガー1つですね。どうもありがとうございます。Oke, bagus. Terus cepat ya. Mau diulangi lagi? Kita ulangi lagi ya. can do 15。いらっしゃいませ。すみません。ハンバーガー一つください。はい。ハンバーガー1つですね。どうもありがとうございます。 Oke. Yuk, baca setelah sensei ya. Irashaimase. Bagus. Sumimasen. Hamburger hitotsu kudasai. Bagus. Hai, hamburger hitotsu desu ne. Ya. Domo arigatou gozaimasu. Oke, bagus. Irashaimase ini biasanya kalimat kata yang sering diucapkan oleh pelayan restoran ya atau pramuniaga di toko untuk mengucapkan selamat datang ke customer-nya ya, ke orang yang datang. Lalu tadi kita belajar nih, hamba ga hitotsu kudasai ya. Ada berapa hitotsu? Bagus, 1 ya. Oke, nah sekarang kita coba bicara gantian. Ya, kita bicara gantian. Sensei yang ini deh. Ya ini siapa nih mau nih? Oke, Wisnu, silakan. Sumimasen. Hamba ga 2つください. Oke, bagus. Sekarang gantian ya. Wah, sensei yang panjang deh kalau gitu. Siapa yang mau ini? Oke, Nesa, silakan. Irashaimase. Hai, pizza Mitsu desu ne. Domo arigatou gozaimasu. Wah, Nesa makannya banyak ya. Pizzanya 3. Oke, nah dari sini kita bisa belajar gimana caranya memesan sesuatu lewat kalimat bahasa Jepang ya. Jadi kalian bisa ingat-ingat nih ya. Oke, nah kita tadi sudah belajar beberapa kata-kata ini ya. Ini nanti buat kalian, nanti saya kirimkan ya. Dan ada tugas ya. Ini tugasnya.
Oke. Tugasnya adalah melengkapi kalimat di atas dengan D atau O, ya. Silakan tulisnya dengan hiragana, ya. Ada 1, 2, dan 3 yang perlu diisi. Yang pertama Tanaka sudah contoh, ya. D. Ingat tadi kalau D sebelumnya apa? Betul, keterangan tempat. Kalau O sebelumnya? Iya, benda, ya. Kata benda, bagus. Nah, sekarang ada tugas satu lagi. Tolong tulis makanan dan minuman yang kalian suka dan yang kalian tidak suka. Ya, kalau mau contoh, nanti saya kirimkan ini di halaman 11. Contohnya seperti apa? Tulis dengan hiragana. Ya, oke. Jadi, buat mengingat tadi apa yang kita pelajari hari ini, kita tadi belajar pola kalimat ini. Kyou wa doko de tabemasu ka? Ingat itu fungsinya untuk apa? Bagus, menanyakan tempat ya. Doko de di mana? Lalu jawabnya gimana? Iya, bagus. Ramen ya de tabemasu ya. Sebelum de ingat bisa diganti dengan keterangan tempat. Bagus. Lalu tadi kita belajar kata sifat ini ya. Oke, kalian sudah bisa menghafal beberapa kata sifat ini. Tadi kita juga belajar gimana caranya membedakan antara de tabemasu dan o tabemasu ya. Ingat de tabemasu sebelumnya adalah keterangan tempat. Kalau o tabemasu adalah benda ya. Apa yang kita makan atau apa yang kita minum ya. Nah, tadi kita juga belajar gimana caranya pesan makanan di restoran ya. Dan untuk jumlahnya juga berapa tadi ya? Hitotsu, futatsu, mitsu. Iya, bagus. Oke. Hai, Jugyo warimasu. Kelasnya sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Oke, bagus. Kalau ada tanya, bisa chat sensei ya. Oke. Hai, arigatou gozaimasu. Mata ne. Ya.